Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf suara saya kedengaran ya, Bapak Ibu. Jelas. Oh, kurang jelas. Jelas, cukup jelas. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu dosen seluruhnya yang hadir di sini. Hari ini seperti Kamis-Kamis yang sebelumnya ya, hari ini ada pertemuan rutin dosen-dosen di mana kita selalu mengupgrade ilmu kita baik dengan narasumber-narasumber yang sangat-sangat mumpuni. Hari ini narasumber kita dari Ibu Katrin, Dr. Katrin Rustipa MPD. Selamat siang Ibu Katrin. Selamat siang Pak Ediwin. Selamat siang Mbak Widian. Sehat nggih Bu nggih. Sehat. Hari ini materi yang akan disampaikan oleh Ibu Katrina adalah mengenai project based dan case based learning ya Bu ya. Ya. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Ibu Katrin. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bu Katrin. Ya. Terima kasih Bu Katrin. Sami-sami Bu Naning. Langsung saya tayangkan saja ya. Saya tayangkan PPT saya. Bu, monggo silahkan. Nah, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi diskusi mingguan kita pada siang ini berjudul Case Based Learning, Project Based Learning, model pembelajaran inovatif untuk mencapai 21st Century Skills. Ya, pada tahun yang lalu, tepatnya bulan April 2002, ya saya juga telah berbicara tentang topik yang sama. Jadi sharing pada siang hari ini adalah penekanan dan penyegaran ya, penekanan dan penyegaran. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu nanti ya bisa lebih paham dan kita bisa diskusi ya. Case based learning, project based learning. Mengapa case based learning dan project based learning? Ya, karena dalam kebijakan kampus Merdeka ini kita para dosen kampus didorong untuk menekankan learning to do dalam pembelajaran. Ya, ditekankan untuk meningkatkan kemampuan kerja mahasiswa. Learning to do. Ada 4 pilar pendidikan: learning to know, learning to do, learning to live together, learning to be. Ya, ditekankan ada learning to do. Ya, model pembelajaran inovatif. Jadi case based learning dan project based learning ini adalah contoh-contoh dari model pembelajaran inovatif. Ya, sesuai dengan namanya. Model pembelajaran ini akan memberi ruang bagi dosen dan mahasiswa untuk meningkatkan inovasi, meningkatkan kreativitas, dan meningkatkan daya inovasi. Ya, oke. Jadi dan dasar hukumnya yang pertama adalah buku pedoman IKU, Indeks Kinerja Utama. Di situ dikatakan bahwa dosen didorong untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang berbasis masalah, kolaboratif, ya, berbasis masalah. Jadi masalah itu dijadikan sumber belajar, ya, kolaboratif karena untuk mencapai teamwork skill itu sangat penting. Teamwork skill itu sangat penting ya dalam 21st century ini ya. Setiap perguruan tinggi negeri dan lembaga layanan pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan harus berpedoman pada indikator kinerja utama. Jadi case based dan project based itu tidak bisa ditawar lagi karena di sana ada kata harus ya Bapak Ibu ya. And then secara detail dalam buku tersebut, dalam buku Indeks Kinerja Utama disampaikan sebagai berikut. Ya,
kriteria metode pembelajaran ya yang dipakai oleh dosen itu adalah pemecahan kasus, case method. Mahasiswa berperan sebagai protagonis yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus. Ya, kalau Bapak Ibu membaca sebuah novel atau melihat film itu ada tokoh yang protagonis, ada tokoh yang antagonis. Tokoh protagonis itu adalah tokoh yang baik, tokoh yang helpful, tokoh yang mumpuni. Sedangkan tokoh yang antagonis itu adalah tokoh yang troublemaker ya Bapak Ibu ya. Oke, kita akan membawa mahasiswa kita menjadi tokoh protagonis ya. Mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi. Nah, ini Bapak Ibu, jadi di dalam case based learning itu di dalamnya terdapat ini group discussion, small group discussion. Jadi case based learning ini sebetulnya adalah blended ya, berbagai metode di-blend menjadi satu. Kelas berdiskusi secara aktif dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa. Dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan dan observasi. Jadi ini student center learning ya. Oke, menekankan kemandirian siswa untuk belajar. And the next. Nah, tim project base. Nah, ada timnya lagi. Jadi kerja kelompok. Kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari satu mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama. Kelompok diberikan masalah asli atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk buat rencana kerja dan model kolaborasi. Ya, team based learning, team based project itu sebetulnya sama-sama berbasis masalah. Dan kalau case based learning itu hasilnya adalah solusi, sedangkan project based itu hasilnya adalah produk, prototype. Setiap kelompok mempersiapkan presentasi atau karya akhir yang ditampilkan ke dosen, kelas, atau penonton lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang kondusif. Nah ini Bapak Ibu, proyeknya itu ditampilkan, dipresentasikan, dinikmati khalayak, ya dinikmati khalayak, ya Bapak Ibu ya, dinikmati khalayak. Oke, the next. Dan dasar yang lain, dasar dari case based and project based adalah KKNI level 6. Ya, bahwa mahasiswa mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ipteks pada bidangnya dalam penyelesaian masalah ini, penekanannya, penyelesaian masalah. Serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah. Oke, jadi KKNI level 6 sarjana itu harus bisa apa? Menyelesaikan masalah. And the next. Tadi saya mengatakan bahwa case based and project based itu adalah contoh dari model pembelajaran. Apa sih model pembelajaran itu? Model pembelajaran adalah kerangka konseptual atau operasional yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Ya, jadi model itu adalah rancangan, ya Bapak Ibu. Ya. Jadi idealnya Bapak Ibu ini sebelum mengajar itu membuat rancangan. Ya, saya analogikan dengan itu seorang arsitek, ya. Seorang arsitek itu kalau akan membuat rumah itu pasti membuat apa dulu Bapak Ibu? Seorang arsitek itu kalau membuat rumah buat apa dulu? Gambar kan, rancangan kan, ya rancangan ya.
Ya, oke. Kompetensi mahasiswa itu dapat dianalogikan sebagai sebuah bangunan, ya. Untuk membuat bangunan maka harus merancang dulu, harus dibuat rancangannya dulu. Jadi kita mendesain dulu, ya. Yang kita desain apa? Kita mendesain sintakmatiknya, tahap kegiatannya. Gimana sih nanti di kelas nanti? Saya tahap-tahapnya, prosedurnya bagaimana? Ini adalah cermin dari metode pembelajaran nanti di kelas. Kemudian sistem sosialnya seperti apa sih? Gimana nanti sistem sosial? Apakah nanti demokratis dan sebagainya? Kemudian juga dirancang prinsip reaksi. Apa artinya? Pengelolaan kelasnya bagaimana sih? Bagaimana saya menangani masalah-masalah yang timbul di kelas? Kemudian apa sih alat media apa yang saya butuhkan? Nah, itu dirancang. Termasuk di dalamnya adalah nurture effect atau nilai-nilai sertaan. Ya, oke. Pembelajaran itu punya dampak instruksional, ada dampak instruksional yaitu learning outcome-nya, learning outcome, ya, yaitu hasil yang akan dicapai setelah mengikuti pembelajaran. Ya, selain dampak instruksional juga ada dampak pengiring yang disebut nilai sertaan. Dampak pengiring itu apa sih? Dampak pengiring itu adalah value, soft skill yang akan didapat selain hard skill, ya, yang tidak bisa langsung dinilai, tetapi ini merupakan dampak jangka panjang, ya, di mana Kaprodi itu menitipkan nilai-nilai yang harus dihidupi, ya, itu juga yang termasuk kita rancang, ya, itu yang kita rancang itulah yang namanya model, Bapak Ibu. Kemudian model pembelajaran itu adalah merupakan bagian dari standar proses, ya. Dari standar proses, ya. Proses itu tidak akan mengingkari hasil. Harapannya seperti itu. Kalau prosesnya baik, hasilnya pasti juga baik, ya. Hasilnya juga baik. Apa yang dikatakan ya dalam permen tentang standar proses ini, ya. Dosen sebagai anggota sivitas akademika memiliki tugas mentransformasikan ilmu, pengetahuan, dan atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran. Ya, kita bisa mentransformasikan ilmu itu kalau terjadi suasana pembelajaran yang apa, Bapak Ibu? Yang kondusif, ya, yang kondusif. Jadi penyiapan model yang baik itu termasuk dalam usaha untuk apa? Untuk mencapai suasana yang kondusif. Kenapa? Dalam suasana yang kondusif tadi, maka kita akan bisa mentransformasikan teks dengan lebih cepat. Karena apa? Akan terjadi proses of thinking, proses of feeling, yang nanti akan membuahkan understanding bagi mahasiswa. Kemudian tadi saya mengatakan bahwa project based and case based tadi menekankan pada learning to do. Ya, learning to do ini Bapak Ibu, ya. Learning to do, ya. Proses pembelajaran itu ada 4 pilar. Learning to know. Learning to know itu apa? Dosen itu harus membelajarkan kepada mahasiswa bagaimana memperoleh pengetahuan. Kemudian pengetahuan itu harus diaplikasikan to do something. Itu apa? To solve problem. To solve problem, ya. To construct a project tadi, ya. Harapannya apa? Kalau project based case based learning itu dilaksanakan secara berulang, maka dia akan menjadi habit, bagi mahasiswa, ya. Dan akhirnya mahasiswa itu nanti kalau sudah lulus sudah terbiasa bekerja, mengaplikasikan ilmunya. Learning to live together, learning to project, ya, case tadi dikerjakan secara bersama-sama.
ya, yang nanti akan memberi value pada mahasiswa. Ya, oke, value apa? Kemampuan untuk bekerja sama, akan mempunyai teamwork skill, ya, teamwork skill. Nah, teamwork skill. Nah, harapannya nanti dengan melaksanakan project based learning tadi, mahasiswa kita akan memperoleh kecerdasan yang komprehensif, ya, cerdas secara intelektual, kinestetik, emosional dan sosial, maupun cerdas secara spiritual. Mengapa project based learning atau problem based learning? Karena apa? Project based learning, case based learning membutuhkan HOTS, higher order of thinking skill. Dengan berulang-ulang melakukan project based, case based learning, itu higher order of thinking skill mahasiswa akan meningkat. Ya, apa yang dimaksudkan higher order of thinking skill? Ini adalah skill menganalisa, mensintesa, mengevaluasi, menciptakan sesuatu. Jadi Bapak Ibu kalau akan memakai metode project based, case based, maka dalam RPS-nya harus ada ini Bapak Ibu, kata kunci ini. Mahasiswa mampu menganalisa, mahasiswa mampu menciptakan, mahasiswa mampu membuat, mahasiswa mampu menulis. Ini harus ada. Kenapa analisis, sintesis, evaluasi, and create ini sangat dibutuhkan? Karena kemampuan ini akan menciptakan apa? Creativity and innovation, collaboration, communication, critical thinking, and problem solving. Inilah keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan bagi mahasiswa kita kalau mau eksis di abad 2020, di abad 21. Nah, ini Bapak Ibu. Ini higher order of thinking skill itu dari apa? Analyze, evaluate, create ini. Ini ya. Jadi RPS-nya ada kata kunci ini Bapak Ibu untuk bisa dilaksanakan dengan metode project based and case based. And the next, kita bicara khusus sekarang case based learning. Case based learning adalah sebuah paradigma pendidikan yang erat kaitannya dengan problem based. Masalah, berbasis masalah. Kenapa? Karena masalah itu bisa dijadikan sumber belajar. Dalam hal ini, kasus dapat berupa kejadian yang sesungguhnya dan dapat pula berupa rekaan sebagai suatu simulator. Beberapa elemen pokok yang perlu diperhatikan dalam struktur kasus mencakup karakter kasusnya, situasi, dan dilema yang tercantum di dalam skenario, harus mampu mendorong terjadinya diskusi yang bermakna bagi pembelajaran. Ya. Jadi bisa diambil dari kasus nyata, from the real world, atau diciptakan. Kemudian, kasus berdasarkan berita faktual, masalah yang kompleks ditulis untuk menstimulasi diskusi kelas, melakukan analisis dan kolaborasi. Case-based learning bertujuan untuk melatih mahasiswa belajar secara kontekstual, ya, yaitu gimana supaya ilmu yang diperoleh itu bisa untuk memecahkan masalah-masalah kontekstual, real world case, mengintegrasi prior knowledge dengan permasalahan yang ada di dalam kasus dalam rangka belajar untuk mengambil keputusan secara profesional. Kalau kita akan memecahkan masalah, maka dia akan activate their previous knowledge, their schemata. Ya, ilmu-ilmu yang dia miliki itu akan diaktifkan untuk memecahkan kasus tersebut. Nah, ini jadi mereka memakai multidisiplin ilmu mereka akan diaktifkan. Sehingga akan terjadi deep learning. Ya, deep learning. Ya, ilmu mereka akan terendapkan dipakai memecahkan masalah. Kemudian mengenalkan tata cara pemecahan masalah dan mengambil
keputusan yang tepat atau rasional, evidence based. Evidence based. Case based learning bermanfaat bagi dosen pengampu dan mahasiswa, ya. Dosen pengampu terbiasa untuk menyiapkan dan menyediakan kasus pokok bahasan yang sesuai dengan tujuan RPS, bersama-sama mahasiswa membahas kasus yang disajikan. So, we learn and grow together with the student. We learn and grow together with the student, ya, bersama-sama belajar, ya. Okay. Mahasiswa berlatih dan kemudian terbiasa untuk berpikir secara kritis ketika mengaktifkan dan menggunakan prior knowledge mereka yang dirangsang oleh kasus yang sedang dibahas bersama. Nah, itu akan tumbuh critical thinking mereka, critical thinking. And the next, prinsip case-based learning adalah student-centered learning dengan mengutamakan problem solving approach. Dengan demikian, peserta didik perlu terlebih dahulu diberi materi yang sesuai dan cukup, ya. Jadi begini Bapak Ibu, dalam satu perkuliahan itu ada 14 pertemuan, ya kan? 14 pertemuan, ya. Pertemuan satu mungkin metode ceramah, yang kedua mungkin ceramah dan diskusi bla 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 bla. Setelah mereka memiliki ilmunya cukup, nah itu baru dipakai untuk memecahkan masalah. Jadi ini sifatnya deduktif, kontekstual, ilmu yang sudah diperoleh dalam perkuliahan beberapa kali pertemuan, kemudian diterapkan, ya. Untuk pertemuan keberapa setelah mahasiswa ilmunya tercukupi, baru kita mulai memakai metode case based or project based, ya. Oke. Dengan demikian peserta didik perlu terlebih dahulu diberi materi yang sesuai dan cukup agar pembahasan kasus dapat berjalan lancar dan mahasiswa mencapai tujuan pembelajarannya. Ngantuk banget, Bu. Ngantuk. Next, syntax case-based learning. Tadi model pembelajaran itu adalah ada sintaknya, tahap-tahapnya. Tahapnya gimana? Dosen pengampu menyiapkan materi dalam bentuk kasus yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Lihat di RPS-nya tersebut. Kemudian kasus disajikan kepada mahasiswa. Mahasiswa melakukan diskusi dalam kelompok kecil untuk mencari solusi. Dosen mengamati proses diskusi dan bila perlu memberi pengarahan, koreksi, pertanyaan agar diskusi kelompok mencapai sasaran. Kemudian presentasi dan tanggapan hasil diskusi. Kemudian contoh subjek PMK analisis ini, ya. Oke. Ini contoh dalam pelajaran bahasa Inggris. Mahasiswa mampu menganalisis opinion paragraf dari segi topik sentence, supporting sentences, concluding sentences. Ini kata kuncinya menganalisis. Nah, saya pakai metode diskusi and case-based learning. Ya. Oke, setelah saya rancang maka saya memberi tugas, ya. Jadi case based itu adalah task based, tugas, ya. Oke, tugasnya yang saya berikan pada mahasiswa adalah analyze the paragraph of the following opinion text taken from the opinion form of Jakarta Post, ya. Ini paragraph based writing itu baru semester 2. Saya ambil sebuah teks dari Jakarta Post, masalah yang nyata bahwa dalam koran itu ada masalah dalam penulisan paragrafnya, ya, dalam paragraf dalam suatu teks di opinion forum tersebut. Maka mahasiswa saya beri tugas untuk menganalisa sintaksnya, prosedurnya gimana, prosedur pengerjaan tugasnya. Work in group of 3 or 4, read the text and analyze it paragraph. Identify the topic sentence, the controlling ideas, identify the supporting sentence, the major and minor, identify the concluding sentence, write your evaluation or opinion. Nah, ini mulai. Mahasiswa diminta untuk mengevaluasi, ya, mengevaluasi. Jadi ini sudah analyze and evaluate the opinion concerning the quality of the paragraph.
present your analysis research in front of your friend. Bapak Ibu kalau memberi tugas itu harus jelas prosedurnya. Prosedurnya harus jelas. And then next. Problem based inquiry ya. Oke. Ini adalah juga salah satu bentuk dari jadi case based learning itu adalah bagian dari problem based ya. Salah satu contoh dari problem based itu adalah problem based learning inquiry ya. Jadi mahasiswa itu dalam skala kecil harus sudah dibiasakan untuk melakukan penelitian-penelitian kecil ya. Ini namanya model problem based learning inquiry. Problem based learning inquiry adalah belajar dengan memanfaatkan masalah dan mahasiswa harus melakukan pencarian, penggalian informasi atau inquiry untuk dapat memecahkan masalah tersebut. Pada umumnya terdapat 4 langkah yang perlu dilakukan mahasiswa dalam problem based learning inquiry, yaitu mengidentifikasi masalah yang relevan dengan salah satu atau beberapa kompetensi yang dituntut mata kuliah, mengumpulkan data. Nah, sudah belajar mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk memecahkan masalah. Kemudian melakukan analisis, kemudian menarik kesimpulan. Nah, ini adalah it is like a mini research. Kemudian tujuannya apa sih problem based learning? Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah, dan sekaligus mengembangkan kemampuan peserta didik untuk secara aktif membangun pengetahuan sendiri. Ya, and then the next project based learning. Ya, oke. Pengertian metode project based learning, singkatannya Bapak Ibu, kalau problem based learning tadi disingkat PBL, kalau project based learning itu disingkat PJBL. Oke, model project based learning merupakan suatu model pembelajaran yang melibatkan suatu proyek dalam proses pembelajaran. Ya, oke. Kerangka berpikir project based learning berawal dari teori belajar konstruktivistik yang digagas oleh John Piaget, bahwasanya pembelajaran adalah proses learning by doing. Learning by doing ya. Jadi seperti tadi prinsipnya, setelah ilmu masa cukup maka diberi tugas untuk membuat suatu proyek ya. Yang penting bukan proyeknya tetapi proses penyelesaian proyek itu. Dalam proses itulah mahasiswa belajar. Nah, kenapa ini project based learning tadi adalah doing the real thing. By doing the real thing itu keterserapan materi itu 90% Bapak Ibu. Jadi akan terjadi deep learning. Keterserapan materi itu 90%. Ya. And then project based learning sendiri merupakan pendekatan belajaran yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk merencanakan aktivitas belajar, melaksanakan proyek secara kolaboratif, dan pada akhirnya menghasilkan produk kerja yang dapat dipresentasikan pada orang lain. Sekali lagi, dipresentasikan. Itu ya, mendapat feedback dari orang, dipamerkan. Nah, proyek yang besar itu seperti research and development. Ya, penentuan pertanyaan yang mendasar, menyusun perencanaan proyek, menyusun jadwal, evaluasi pengalaman, kemudian menguji hasil, kemudian monitoring, itu proyek yang besar seperti itu. Contoh, ya, suatu tujuan pembelajaran yang bisa dipakai, diterapkan dengan metode project based learning adalah ada itu mampu menulis misalnya, mampu membuat, merancang. Ini masa mampu menulis naratif paragraf, metode ceramah, diskusi, project based learning. Bagaimana langkah-langkah saya? Ya, write free fiction naratif paragraf. Saya minta mahasiswa untuk membuat paragraf fiksi ya, fiksi itu sudah sebuah produk. Work in 3 or 4. Choose 3 fiction narrative that exist in Indonesia, such as Ande-Ande Lumut, The Legend of Lake Tobalik, Maling Kundang, etc. Summarize its narrative into 1 paragraph. Submit your 3 paragraph to your teacher. Besides, you also need to publish them in the Wattpad ini.
Saya minta untuk publish di Wattpad juga supaya dinikmati orang. Ya, supaya mahasiswa memiliki apa? Pride. Kemudian task 2, ini yang task 2. Ini dikerjakan bersama tadi ya. Ini ya. Write 5 paragraph related to your most impressive or unforgettable experience. Work individually. Jadi tidak selalu bekerja bersama. Ada tugas yang dikerjakan individu. Untuk apa? Untuk membangun itu autonomi, ya, kemandirian. Think of 5 event where you face, ya, 5 event where you face complicated problem that finally you can solve. Write event in minimally 10 sentence paragraph. Provide your writing with a decoration such as your picture in the situation. Ya, jadi nanti tulisan mereka didekorasi, dihias. Submit your 5 paragraph to your teacher. Besides, you also need to publish in the Wattpad. Dipublikasikan. Ya, oke. Jadi jelas tadi Bapak Ibu bahwa case-based learning maupun project-based learning itu membuat mahasiswa aktif. Nah, apa keuntungannya? Apply the principle of learning by doing. Teacher role, motivator, facilitator, activator of learning and giving feedback. Karakteristik dari project-based dan case-based learning itu adalah democratic, flexible, dialogical, collaborative, strengthen less discipline, self-discipline, encourage creativity and curiosity. And itu dituntut oleh kurikulum kita. The newest curriculum paradigm di Indonesia promote merdeka belajar. Merdeka belajar itu freedom in learning, ya. Meningkatkan kreativitas dan inovitas mahasiswa. Jangan mahasiswa atau dosen itu dipasung, ya Bapak Ibu, ya, jangan dipasung supaya tumbuh apanya? Kreativitasnya. Dengan demikian, dengan melaksanakan case-based learning, project-based learning dengan benar, maka kita akan membawa mahasiswa kita memiliki profil mahasiswa Pancasila yang bagaimana? Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, ya, dan berakhlak mulia, mandiri, kemudian bernalar kritis, berbhinneka tunggal global, bergotong royong, dan kreatif. Ya, saya kira cukup, Mbak Moderator. Halo. Ya, halo Ibu. Terima kasih atas Ya, ilmu yang baru saja dibagikan. Halo, kedengaran suara saya? Iya, silakan Mbak. Terima kasih Bu Katrin atas ilmu yang baru saja dibagikan. Oleh karena itu sekarang saya buka untuk sesi tanya jawab, bisa melalui chat maupun ingin bertanya langsung dengan raise hand. Tadi yang pertama ada pertanyaan yang melalui chat dari Bapak Eri Zuliarso. Ibu, bolehkah Bapak Eri minta untuk contoh rubrik penilaian project-based learning? Bagaimana? Ya, oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, langsung saya jawab ya, Mbak Widian. Monggo, silakan. Ya, selamat siang Pak Eri. Halo Pak Eri. Halo Pak Eri. Pak Erinya mana yang bertanya? Pak Eri, halo Pak Eri. Halo Pak Eri. Di mute ini, Cek. Pak Eri. Halo Pak Eri, supaya yang bertanya mendengar. Iya, sebentar. Oke, gimana Bu? Ya Pak Eri, begini ya Pak Eri. Untuk sistem penilaian, ya sistem penilaian project based, case based ataupun metode yang lain itu sama Pak Eri. Pertama, Pak Eri harus tahu indikator-indikator yang akan dinilai. Misalnya tadi saya writing ya Pak Eri, indikator yang menentukan bahwa mahasiswa itu bisa menulis atau tidak itu apa. Pak Eri itu juga jago bahasa Inggris loh. Istrinya guru bahasa Inggris, anaknya bahasa Inggris. Menulis yang saya nilai apa Pak? Dia itu bisa menulis. Berarti apanya Pak? Pertama, Pak Eri. Gimana Bu? Diulangi Bu, ini tak besar. Ya, oke. Misalnya ya, untuk membuat suatu rubrik itu kita harus pegang dulu indikatornya.
Saya, oke, mahasiswa, saya akan menilai tulisan mahasiswa, teks mahasiswa. Mahasiswa itu bisa menulis, maka yang saya nilai apanya, Pak? Tulisan mahasiswa berbahasa Inggris itu, Pak. Mutu tulisannya. Tulisannya mutu, ya kan, Pak? Kontennya ya, Pak, ya, konten ya, Pak. Konten ya, Pak, isi. Jadi isi sesuai dengan tugas. Saya suruh dia menulis ini, ya dia menulis itu. Jadi konten, apalagi, Pak? Bahasa Inggris. Tulisan bahasa Inggris. Grammar perlu enggak, Pak Eri? Iya, grammarnya kalau Grammarnya mau tata siapa lagi? bahasa, Grammarnya terus apa lagi, Pak kemudian Eri? kosakata yang digunakan. Ya, kosakata, ya kan, vocabulary, betul, Pak Eri. 3 sudah. Terus apa lagi, Pak Eri? Yang ketiga, istri bisa menjadi anggota walaupun suaminya tidak. Apa itu? Bentar, Bu. Siapa itu yang iya, bocor itu mungkin ya? Nah, Iya. Flow of ideas-nya perlu enggak, Pak Eri? Organization ide-nya, flow of ide-nya perlu enggak, Pak Eri? Halo, Pak Eri? Perlu ya, Pak ya? Jadi saya pegang 4 ini tadi, misalnya konten, flow organization, ya, kemudian tadi grammar, ya kan, vocabulary, mungkin lagi tambah punctuation. Jadi ada 5 ini indikatornya. Langsung saya pegang. Terus setelah itu kita pegang itu tadi kita beri berarti flow of ideas-nya, grammar, vocabulary, punctuation, bla bla. Itu tadi kita pegang. Setelah itu kita dari kelima ini kira-kira yang nilainya paling tinggi yang mana? Yang paling tinggi yang mana? Coba Bu Retno dulu kuliah di Inggris pasti tahu itu tadi. Kira-kira yang mana nilai yang paling tinggi? Bu Retno. Baru gabung, Pak. Baru gabung. Tentu konten, ya kan? Konten itu paling tinggi, kemudian konten paling tinggi, kemudian apa, organization, nah itu dikasih presentasinya, Pak Eri. Jadi terus kemudian setelah kita baca teks langsung saya kasih centang ini berapa. Kemudian finalnya nanti kita beri berapa persen, ini berapa, dikalikan berapa persen yang nanti akan 100%. Ya, itu rubrik penilaian salah satu pembuatannya seperti itu. Banyak sekali rubrik, Pak. Ada rubrik deskriptif, ada rubrik holistik. Ya, nanti kita bisa diskusi, Pak Eri. Kita diskusi, Pak Bu. Eri. Ya, soalnya kan gini, Bu. Karena kalau di kurikulum yang ini ya, Bu, ya, kami bikin itu sekarang kan itu apa? Itu kan harus ada itunya ya. Harus sudah tersusun di RPS-nya. Nah, kemudian di akhir itu kan harus ada pengukuran itu, Bu. Nah, kalau di dalam Infokom itu sekarang soalnya itu hal seperti itu kan diukur gitu, Bu. Nah, itu makanya saya minta masukan tadi itu. Ya, begini Pak Eri, memang betul sekali, Pak. Betul sekali. Karena penilaian sekarang itu memang assessment itu berbagai macam ya, Pak. Ada essay, ada ya objektif tes, ada subjektif dan sebagainya, Pak. Itu kita tidak tinggalkan, Pak. Tetapi yang direkomendasikan kompeten based kurikulum itu adalah memang betul, Pak, penilaian dengan rubrik. Karena penilaian dengan rubrik itu akan lebih objektif. Dan kenapa rubrik? Karena sekarang yang dipakai itu adalah authentic assessment. Authentic assessment itu ada penilaian itu di kelas, Pak. Di kelas dengan rubrik itu dengan Bapak pegang rubrik itu langsung centang. Di kelas yang agak besar maka Bapak rubrik itu Bapak pegang langsung centang. Sehingga setiap hari, setiap perkuliahan itu Bapak bisa mengambil skor. Jadi tidak terpisah antara penilaian dan proses pembelajaran. Itu yang namanya authentic assessment. Itu tuntutan sekarang itu memang authentic assessment. Jadi mid-test sama final test itu hanya sebagian saja. Yang lebih besar itu adalah penilaian sehari-hari. Begitu Pak Eri. Ya, Bu, terima kasih.
Ya, sudah Mbak Widian, ada lagi yang bertanya? Masih di mute Mbak Widian, di unmute dulu. Terima kasih Pak Eri atas pertanyaannya, Bung Catherine jawabannya. Teman-teman yang lain bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin Bu Listiori ini yang sering? Atau Bu Retno? Oke, Bu, kalau saya sendiri yang mau bertanya boleh enggak, Bu? Boleh, Bu Widian. Gini, Bu, tadi kan menjelaskan tentang project based learning ya, Bu ya. Nah, sepanjang penangkapan saya, project based learning ini bisa dipadukan dengan beberapa mata kuliah ya, Bu? Ya. Ya. Nah, kalau dari apabila saya misalnya mengampu 2 mata kuliah dengan kelas yang sama, kemudian saya menggunakan project based learning ini, apakah saya bisa menilai dalam satu tempo untuk 2 mata kuliah yang berbeda itu, atau harus ada penilaian sendiri-sendiri ya, Bu ya? Ya, gini ya Mbak Dian, boleh tadi multidisiplin, jadi beberapa mata kuliah itu digabung menjadi satu untuk menghasilkan proyek yang lebih besar. Kan gitu toh Mbak Widian? Coba ya, mata kuliah apa dan mata kuliah apa Mbak Widian? Saya kebetulan mengampu mata kuliah akuntansi perbankan syariah dan praktikum operasional bank syariah, di mana dua-duanya ini sangat bersinggungan ya Bu, dari prakteknya operasional serta perhitungan semuanya ya Bu untuk ininya. Jadi kan biasanya saya berikan praktek langsung, cuman karena waktu itu saya belum menyimak, maksudnya belum mengetahui banyak tentang project based learning, saya pemberian penilaiannya itu satu-satu dari 2 sisi mata kuliah yang berbeda, gitu Bu. Kalau sekarang apabila diperbolehkan, mungkin menjadi inovasi nanti ke depannya. Iya, bagus Mbak Widya, itu kawin. Dua mata kuliah itu kawin, satunya teori, satunya praktek. Dalam prakteknya itu buat proyeknya Mbak. Kawin itu 2 mata kuliah itu kan seperti tadi, bahwa diberi teori dulu, setelah paham maka dia dipakai untuk membuat suatu proyek kawin, bisa diperbolehkan. Jadi bisa, ya itu sebetulnya proyek Mbak Widya itu sudah dipakai untuk 2 mata kuliah. Oh, terima kasih Bu untuk jawabannya. Bagaimana untuk teman-teman yang lain? Mungkin dari teman-teman vokasi yang banyak project learning-nya. Ya, untuk semester awal memang proyek itu masih kecil ya, apalagi kecil ya. Setelah semester yang lebih tinggi itu semakin besar. Bahkan kalau vokasi ini mungkin bisa seluruhnya itu proyek. Jadi hanya teorinya sedikit, kemudian buat proyek, nanti hanya tatap muka, tutorial. Ya, dalam penyelesaian proyek itu nanti dibuat kelompok. Jadi buat kelompok-kelompok, buat proyek ya, buat proyek, kemudian gurunya, dosennya standby untuk melayani konsultasi. Itu akan menjadi self-regulated learning, belajar mandiri, kemudian dosennya itu pakai apa? Tutorial, metode tutorial, menyediakan diri untuk konsultasi. Itu jadi proyek. Itu yang dijadi di perguruan tinggi lain itu proyeknya bahkan bisa dijual. Ya, sehingga itu ya, apa kelebihan project based dan case based? Karena keberhasilan dalam membuat project itu akan menjadi pengalaman yang mengesankan dan nanti akan ditransfer waktu mereka kerja. Jadi tugas-tugas yang diberikan itu yang sesuai profil prodi. Apalagi Pak Eri ini, mahasiswa Pak Eri ini. Ya Pak Eri itu bisa membuat software dan sebagainya, bisa dijual. Ya, persoalannya kan mungkin gini ya Bu ya, persiapan gitu ya Bu ya. Artinya kan ada RPS, kemudian buku ajarnya semua, misalnya untuk di sini kan sudah siap dulu semua ya Bu ya. Artinya baru kita bisa bikin model pembelajaran itu ya. Karena kalau tidak siap ya dosen, artinya mungkin ya baru menjelang kuliah baru menyiapkan gitu kan, jadi mungkin kurang bagus gitu ya Bu ya. Ini Pak Eri,
Kalau RPS itu sudah dibuat secara benar, maka itu sudah setengah jalan dalam pembuatan buku ajar. Kalau RPS itu sudah dibuat secara benar, Pak, itu nanti itu senjatanya, Pak. Itu tinggal di follow up dengan buku ajar. Itu sudah tidak sulit, Pak Eri. Kalau RPS sudah dibuat secara benar loh, Pak Eri. Karena referensinya sudah ada di situ. Kemudian masing-masing pertemuan tinggal di blended ya. Hal-hal yang materi-materi yang mirip di blended menjadi satu bab dan sebagainya, Pak Eri. Ya, begitu Pak. Bisa Pak di follow up RPS-nya itu. Ya, ini karena ya kita itu kan lagi membuat itu ya Bu, mekanismenya apa supaya rapi gitu ya Bu ya. Artinya bahwa sebenarnya kan harus misalnya kalau penjaminan mutunya kan 1 minggu sebelum kuliah jalan itu RPS sudah jadi semua, sudah ditandai semua, sepakat semua dosen semua, dan mungkin materi PPT-nya semua sudah siap gitu ya Bu ya. Jadi artinya untuk misalnya project based learning itu memang sudah jelas dari awal ya Bu ya, luarannya mau seperti apa gitu ya Bu. Ya, betul Pak Eri. Terutama untuk prodinya Pak Eri, terutama untuk prodinya Pak Eri ini Pak, harus jelas, sudah harus project, betul-betul project Pak. Betul-betul project. Oke, gimana Mbak Widian? Boleh Bu, satu lagi. Ini ya, kalau kita mengerjakan sesuatu dengan project, otomatis kan untuk pernyataan bahwa mahasiswa ini telah mengikuti proyek dengan baik. Kami selaku program studi atau fakultas, apakah boleh memberikan kayak sertifikat accomplice gitu, telah melaksanakan proyek gitu sebagai tandanya untuk mahasiswa? Ya, gini proyek ya Mbak Widian. Ya. Proyek itu harus bedanya task based learning dengan project based ya Mbak. Itu harus dinikmati. Harus dinikmati oleh masyarakat, Mbak. Dinikmati oleh guru, dosennya, kemudian mahasiswa lain, dan dinikmati oleh masyarakat, Mbak. Makanya saya katakan tadi diunggah atau dipamerkan di mana, kemudian dilihat di mana. Memberi sertifikat itu, tetapi sertifikat lokal ya Mbak ya. Iya, jenis accomplice gitu. Jadi kayak mahasiswa itu, oke, saya sudah menyelesaikan ini, ada kebanggaan tersendiri. Ya gitu, boleh Mbak, boleh Mbak, itu satu pride Mbak, bahwa proyeknya itu bisa dilihat Mbak, bahkan mungkin di proyeknya itu bisa dimiliki oleh mereka. Misalnya dalam kalau bahasa itu ya, bahasa Inggris itu untuk mata kuliah yang masih rendah misalnya, mahasiswa membuat resep masakan Indonesia berbahasa Inggris nanti dibukukan misalnya. Jadi resepi made by dibuat oleh kelas ini. Ya, bisa produknya itu menjadi produk kelas itu bisa Mbak. Produk individu, produk kelas itu kan menjadi suatu kebanggaan. Ya, terima kasih Bu atas penjelasannya, sangat menarik sekali. Dari teman-teman yang lain, pertanyaannya apakah masih ada lagi? Menanyakan Bu Katrin. Boleh, monggo Bu Naning, dipersilahkan. Bu Katrin, selain case base dan project base, masih ada lagi yang lain ya Bu Katrin? Banyak Bu, banyak sekali Bu. Yang utama Bu, itu cooperative learning Bu. Cooperative learning ini, ya cooperative learning ini juga sangat dibutuhkan bagi dosen. Karena apa Bu? Ini ya, bahwa cooperative learning itu lahir ya dari seorang ahli di Amerika untuk menjawab tantangan global, bahwa tenaga kerja yang dibutuhkan di dalam era global ini adalah tenaga kerja yang memiliki teamwork skill, ya, problem solving skill, yang diantaranya adalah dengan cooperative learning. Ya, tadi case base dan project base ini kan baru 2, jadi masih ada yang lain lagi Bu Naning. Bu Katrin, itu kan saya membaca di LAM Infocom, Bu Katrin, itu ada yang capstone project ya Bu Katrin. Itu yang seperti apa Bu Katrin? Bedanya dengan yang case base atau project base Bu Katrin? Gimana Bu Naning?
selain kalau saya membaca di LAM Infocom ya Bu Katrin, itu ada capstone project Bu Katrin. Nah itu seperti apa bedanya dengan yang case base ataupun project base Bu Katrin? Ya, ini Bu, yes, sama sebetulnya Bu itu proyek misalnya ya itu kan lebih besar Bu, proyeknya sudah lebih besar. Oh, kalau yang dengan capstone project itu Bu? Apa tulisannya gimana ya Bu ya? Mungkin coba Bu Nani tulisannya seperti apa? Capstone project. Tulisannya saya tulis ya. Ya. Capstone project. Ini untuk yang teman-teman yang lagi menyelesaikan di LAM Infocom Bu. Ini kok Bu Katrin sampun capstone project. Capstone project. Yeah. Mohon maaf Bu, ini istilah ini saya juga tidak ini ya Bu ya. Istilah ini juga asing bagi saya Bu. Capstone project ya Bu ya. Ini saya membaca yang di LAM Infocom itu Bu Katrin. Ya coba dianu dulu Bu, di browsing dulu Bu. Tetapi itu pasti tidak jauh, tapi artinya pasti juga itu Bu Naning, project based learning. Oh iya Bu Katrin. Terima kasih Bu Naning untuk pertanyaannya. Teman-teman yang lain masih ada yang ingin bertanya? Pak Ibu masih ada yang akan bertanya? Bu Katrin itu ahlinya ini. Ya, betul sekali. Enggak Bu, ya enggak Bu. Belajar bersama, kita belajar bersama dan tumbuh bersama. Masih ada yang akan bertanya, teman-teman? Sudah paham semua, sudah diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Bu Katrin, jadi sudah pada jelas semuanya. Betul sekali. Saya coba browsing capstone itu sepertinya mirip seperti betul dari yang diungkapkan Bu Katrin tadi gambarnya, tapi Ya, lebih ke ya. skripsi, lebih ke TA kayaknya Bu Nani. Arahnya ke TA atau skripsi. Jadi dimainkan proyeknya dan itu betul-betul terpantau. Saya juga belum tahu, tapi sudah coba tanya Mbah Google gitu. Kira-kira. Apa penjelasannya gimana Bu Retno di sana? Capstone adalah proyek sederhana, merupakan program skripsi terstruktur untuk mengukur kulminasi capaian pembelajaran mahasiswa dalam bentuk major design experience. Oh, betul, berarti betul Bu. Final project berbentuk academic writing Bu Naning. Ya, saya juga lagi ya itu benar-benar. Jadi final project dalam bentuk academic writing Bu, karena setiap akhir program itu dalam Permendikbud itu memang disarankan mahasiswa itu membuat academic writing. Ya, membuat academic writing. Gitu Bu Naning, sebetulnya final project dalam bentuk academic writing itu, academic writing. Ini untuk TA untuk TA mahasiswa ini, banyak kan di program studi teknik komputer menerapkan capstone project bagi tugas akhir mahasiswa. Matur nuwun Bu Katrin. Saya juga lagi browsing tentang capstone project ini. Terima kasih Bu Naning atas pertanyaannya, Bu Retno juga atas penjelasannya mengenai capstone. Untuk teman-teman yang lain lagi, mungkin masih ada pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Bu Katrin. Ini keren loh ini topik pembahasannya. Bisa kita aplikasikan di semua lini. Bisa divokasi. Dan ini memang sudah diwajibkan, diharuskan dalam indeks kerja utama tadi. Ada book harus di pengembangan pendidikan ya Bu ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Atau ini sudah kita cukupkan? Monggo silakan ditutup. Ya, terima kasih Ibu Bapak yang sudah mengikuti diskusi mingguan kali ini. Topiknya sangat menarik sekali ya. Sangat banyak pertanyaan yang bisa dijadikan bahan diskusi untuk hari ini, khususnya untuk
teman-teman yang sudah melaksanakan project based learning, yaitu teman-teman yang ada di perhotelan. Nanti lain waktu bisa sharing untuk project based learning yang sudah terlaksana di sana. Boleh Bu Naneng? Ya, nggih. Nggih, matur nuwun ya Bu Katrin. Nggih, sami-sami. Baiklah, untuk pertemuan untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak Bapak Ibu. Terima kasih Bu Katrin atas sharingnya. Nggih, sami-sami Pak Widi. Recording stopped.